Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 2A. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-14 di mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emerandi Aridayandi SHMH. Nah, jadi pada pertemuan kali ini memasuki bab 7 mengenai alasan penghapus pidana. Jadi, alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itu, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Di sini tuh ada alasan pembenar terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada alasan pembenar umum. Dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ada daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP, lalu ada bela paksa dalam pasal 49 KUHP, lalu ada melaksanakan perintah undang-undang dalam pasal 50 KUHP, dan perintah jabatan yang sah dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, lalu ada alasan khusus, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Lalu pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan dalam pasal 314 KUHP. Lalu yang terakhir itu ada alasan pembenar di luar undang-undang. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hukum disiplin dari orang tua atau guru, lalu kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, dan fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau negatif. Nah, lalu ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Lalu alasan pemaaf terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada alasan pemaaf umum. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP. Lalu ada daya paksa dalam arti sempit dalam pasal 48 KUHP, lalu bela paksa yang melampaui batas dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, lalu perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2. Nah, lalu yang kedua ada alasan pemaaf khusus, yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Lalu penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Lalu tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu dalam pasal 166 KUHP. Lalu pencurian antara suami istri dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Nah, lalu ada insubordinasi tidak jadi dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Dan yang terakhir itu ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali. Dan yang kedua itu alasan peniadaan tindak putatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.